Oke, seperti janji Mimin di video sebelumnya, kita akan bahas Sandra yang bakal dipenjara. Yap, teman-teman gak salah dengar. Setelah apa yang terjadi kepada Kenzo dan juga Mutiara, memang ini gak mudah dan sulit. Apalagi untuk bisa mengidentifikasikan siapa pelakunya, sangat benar-benar sulit. Tapi karena ada CCTV, karena ada para saksi yang menyaksikan kecelakaan tersebut, pada akhirnya Sandra pun ikut dibawa. Tentu pada awalnya Sandra ini bakal dibawa ke rumah sakit juga. Karena Sandra pun mengalami benturan juga. Walaupun tentu nggak separah Kenzo dan Mutiara, tapi tetap bakal dilakukan perawatan. Sejujurnya sih, ini tuh momen-momen yang paling nyebelin ya. Mimin tuh paling nggak suka gitu rasanya kalau ngelihat ada Kenzo Mutiara tuh udah ngalamin banyak hal, sekarang harus ngalamin lagi situasi momen kayak begini. Kayak nggak ada habis-habisnya lah. Ujian untuk mereka berdua ya. Benar-benar menyedihkan lah, sedih gitu liatnya. Nah ya udah, akhirnya Sandra pun juga dibawa dan lain sebagainya macamnya, dan akhirnya udah Aditya, Aurel, terus juga Rianti pun juga langsung datang ke rumah sakit dan berbondong-bondong. Di sini pun juga mereka udah tahu teman-teman kalau menurut para saksi dan semuanya tuh kalau Sandra pelakunya. Makanya Rianti, Aurel dan juga Aditya pun menunggu Sandra untuk sadar untuk bisa bener-bener menghukum Sandra. Karena kan kenapa? Karena pada akhirnya Aditya, Aurel ini nyesal ngelihat sekarang nih apa yang terjadi kepada Kenzo Mutiara. Kenzo Mutiara harus kecelakaan. Kenzo Mutiara tuh kayak bener-bener diambang hidup dan mati teman-teman. Seserius itu gitu loh. Tragedi yang dialami Kenzo Mutiara tuh memang seserem itu. Makanya ini tuh jadi kayak pelajaran penting juga buat mereka nih. Supaya ya inilah akhirnya kalau coba dipisahin, yang harusnya bahagia jadi kayak begini. Kan padahal Aditya sama Aurel tahu kalau Sandra jahat. Kenapa harus pilih orang jahat gitu? Kan akhirnya nyeselnya di akhir. Ya kalau nyesel di awal sih nggak mungkin. Namanya pendaftaran kalau di awal. Tapi kan pada akhirnya terlihat nyesel mereka sekarang. Apalagi Rianti sampai marah-marah teman-teman. Coba aja kalau dari awal kamu nggak gini. Ngomong kayak gini ke Aditya. Karena sakit hati. Makanya ini tuh yang akhirnya bikin Rianti pun juga kayak, aduh sedih ya ngebayanginnya, karena kebayang gak teman-teman, Rianti ini harus sedih ngelihat Kenzo, anak yang ia ambil dirawat dari kecil, sedih juga. Belum lagi ngelihat anak kandungnya, anak pertamanya yang Rianti baru tahu setelah besar, Mutiara yang terbaring juga. Sedih nangis teman-teman. Apalagi yang Rianti takutin ini adalah kalau nanti Mutiara kenapa-napa misalnya, atau Kenzo kenapa-napa, Rianti nggak bisa sampein kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya. Nah itulah yang Rianti nggak mau. Tapi itu nanti akan Mimin bahasnya di video berikutnya ya, biar lebih jelas lagi aja. Nah di sisi lainnya teman-teman, si Rianti pun juga bersama dengan Aditya pun berusaha berdoa bersama dengan Aurel juga. Ya membiarkan para dokter bekerja dengan kerja keras untuk bisa menyelamatkan Kenzo Mutiara. Sedangkan di sisi lain mereka untuk mencari tahu penyebab kecelakaan dari Kenzo dan juga Mutiara. Ya akhirnya setelah ngobrol dengan para saksi, melihat semua tayangan CCTV. Ya CCTV lagi ya yang akhirnya menjadi dramanya nih. Ya udah akhirnya mobil Sandra yang menabrak. Mobil Sandra warna putih SUV. Ya udah akhirnya nggak ada lagi yang perlu dipertanyakan lagi. Sehingga akhirnya mereka pun juga langsung datang ke ruangannya Sandra. Dan tanpa banyak basa-basi, Aditya pun langsung lapor polisi. Entah Aditya apa Rianti, tapi pokoknya lapor polisi lah. Yap, di momen ini tuh tentu nggak bisa lagi berkata-kata, nggak bisa lagi menyusun kata-kata dengan tepat lagi mungkinnya Rianti, Aditya sama Aurel, karena memang seburu-buru itu, semarah itu kepada Sandra dan bahkan sampai lapor polisi. Karena kalau menurut Mimin ya, kali ini tuh Sandra udah nggak bisa lolos teman-teman, pasti ini tuh nggak bisa lolos. Flash disk aja akhirnya bisa bener, kayak semua tuh bener-bener diratain semua kejahatan Sandra. Jadi Mimin yakin di episode sore ini pun dan juga besok Sandra pasti nggak akan bisa lolos gitu, karena bukti-buktinya ada teman-teman. Apalagi nanti nunggu Kenzo Mutiara sadar tuh udah selesai. Makanya ini yang akhirnya bakalan bikin Sandra pun juga pasti mikir 2 kali, mikir ribuan kali untuk bisa bohong percuma, karena bukti-buktinya udah ada. Terus Sandra bagaimana? Sandra ini tuh ya pura-pura kesakitan, ngerasa paling terluka juga, ngerasa Kenzo tuh takut Kenzo kenapa, pokoknya alay lah pokoknya. Capek Miminnya kalau ngejelasin Sandra intinya. Dan ini yang pada akhirnya tuh bakalan bikin Sandra langsung digiring ke kantor polisi, karena ya itu tadi teman-teman,
Aditya, Rianti, Aurel berkomitmen untuk bawa kasus ini ke kantor polisi karena ini sudah melewati batas normal dan kejahatan, udah nggak manusiawi. Sehingga pada akhirnya akhirnya mereka pun juga langsung membawa masalah ini dan pada akhirnya pun juga betul-betul terjadi. Sandra pun kaget, baru aja ngerasain sadar tapi harus dibawa ke kantor polisi untuk ditanya-tanya. Dan ini tuh udah nggak bisa lagi udah nggak bisa lagi direkayasa lagi, atau Sandra misalnya nyewa pengacara mahal pun udah nggak bisa karena bukti-buktinya benar-benar dipegang. Dan menurut Mimin sih kayaknya mungkin ya Sandra itu bakal dipenjara, terus nanti bakal munculin karakter jahat baru, misalnya si Glenn, teman-teman. Karena kan Glenn ini udah bilang kan, kalau di episode sebelumnya tuh Glenn udah bilang kalau Glenn itu kalau si nenek Ratna dan juga Nunu tuh ya bener-bener nggak ada lah ibaratnya, dan udah meninggal. Nah mungkin nanti kita akan ngelihat kejahatan Glenn dulu, atau justru bakal ada karakter baru yang jahat juga. Nah ini pun juga masih bikin penasaran sih. Entah karena ngelihat semuanya yang terjadi tuh Sandra kayaknya memang susah buat nggak di penjara. Ini tuh pasti di penjara, teman-teman, karena bakal susah lagi buat lepas. Mungkin nggak akan langsung di penjara ya di episode sore ini, nggak juga, tapi ya pasti bakal arahnya ke sana. Dan gak mau dilolosin lagi karena semua orang kira tahu kelakuan Sandra seperti apa. Aurel aja sampai nangis ngeliat Kenzo Mutiara, teman-teman. Aditya pun juga sama gitu loh. Makanya itu pada akhirnya bakalan bener-bener jadi momen saling merenung sih, adegan ini dan semua yang terjadi selama ini tuh. Momen dimana Aditya memaksa semua orang untuk dapetin bantuan dari Sandra, terima bantuan Sandra, paksa Kenzo putus sama Mutiara, maksa-maksa Mutiara, akhirnya Mutiara izinkan Kenzo bertunangan dan lain sebagainya macam itu. Bener-bener apa ya? Ya karma sih, maksudnya dalam arti karma tuh supaya orang-orang kayak Aditya ini mikir gitu loh sama Aurel, untuk jangan mudah percaya gitu. Kan sekarang akhirnya apa? Aditya berpotensi kehilangan Kenzo dan berpotensi kehilangan Mutiara juga sebagai anak kandungnya. Pasti bakal nyesal banget gitu loh. Makanya hal inilah yang akhirnya bikin Aditya pun juga pasti mikir ribuan kali, mikir ratusan ribu kali lagi untuk jahat sama Mutiara after ini. Tapi tetap aja, namanya juga sinetron pasti nggak akan pernah mulus-mulus aja. Pasti akan tetap ada kejahatannya, pasti akan tetap ada kayak yang bikin gregetnya, dramanya. Jadi nikmatin aja. Yang terpenting kan semua orang udah tahu Sandra yang nabraknya. Jadi tinggal gimana caranya Aditya, Rianti, Aurel ngurusin masalah ini selagi nunggu Kenzo Mutiara sadar dan bisa benar-benar bikin Sandra pun juga di penjara. Apalagi Marvel pun juga bakal turun tangan, Businnya pun juga bakal turun tangan. Jadi buat Sandra ini udah habis sebetulnya. Kayla pun juga bakal bantu, habis teman-teman. Udah nggak bisa lagi kayak ngelak-ngelak lah atau apa, susah. Karena pada akhirnya semua orang tuh bakal tertuju kepada Sandra, karena Sandra sekarang musuh bersama. Dan Sandra pun juga nggak bisa ngelak lagi gitu loh, nggak bisa bohong-bohongan lagi, karena semuanya udah terbukti. Kurang lebih seperti itu. Gimana nih teman-teman? Seneng nggak kalau ngelihat Sandra di penjara? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.